Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah saat ini, pagi ini, dalam keadaan online dan kita bersyukur Tuhan sudah banyak menolong kita, rekan-rekan kita yang kemarin sakit Tuhan sudah sembuhkan dan semua dilindungi oleh Tuhan. Mari kita pagi ini mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah, dengan sepenuh hati dan kita agungkan, kita senangkan Tuhan dan saya percaya dalam ibadah berkat-berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang punya problem masalah
diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita, bersama-sama kita beribadah, dan mari kita mulai dengan berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita pagi ini. Kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Dan kami ingin bersorak, kami ingin bersuka cita. Kami akan memuliakan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Dan kami ingin mengagungkan Engkau, Raja di atas raja. Dan kami juga ingin mendengar firman Tuhan. Firman yang memberkati kami. Mari Tuhan Yesus mengurapi setiap lain yang ada. Semua sarana prasarana yang kami gunakan semua berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, oh, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Kita bangga memiliki Allah yang seperti Dia. Oleh sebab itu kita selalu percaya bahwa Allah selalu ada bagi kita karena Dia adalah Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu yang kita lewati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yo, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Yesus, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita karena Dia adalah Allah yang baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sampai kapanpun Tuhan,
Engkau adalah Allah yang setia. Meskipun kami tidak setia, tapi Engkau adalah Allah yang setia. Dan Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi oh penyembah-Mu. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan, karena kami selalu bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, berkati juga hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman yang disampaikan itu boleh memberkati setiap kami, membangun setiap kami, bahkan menegur setiap kami Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Berkati kami yang mendengar, biarlah benih firman Tuhan itu boleh tumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami. Dan itu menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan.
Berkati kami Tuhan, berkati kami yang duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi juga kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana kabar kita hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Ya meskipun hari ini kita harus tetap ada di rumah, saya berharap kita semua tetap bersemangat ketika kita beribadah dan kita terus bersukacita dalam segala keadaan ya. Nah, saya ajak kita semua juga kita mau terus doakan bangsa dan negara kita ini supaya bangsa dan negara kita ini boleh segera keluar dari pandemik ini dan kiranya Tuhan boleh memulihkan bangsa kita dan semuanya boleh recover dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih pada saat ini yang teristimewa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapa, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biar itu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin kami, untuk kami boleh menangkap visi Tuhan, isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah masuk di minggu yang kedua pelajaran tema ini yaitu The Good Grief. Nah sebelum saya mulai, saya mau ajak kita melihat yang menjadi ayat landasan tema bulan ini The Good Grief. Ya kita lihat dulu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kata duka cita itu diambil dari kata mourn. Mourn itu artinya meratap. Nah, meratap ini adalah sebuah respon emosional yang dialami oleh seseorang ketika dia kehilangan seseorang atau sesuatu. Dan perasaan ini tidak bisa disembunyikan. Ada sebuah kesedihan yang begitu dalam. Ya. Air mata mungkin terus bercucuran, air mata terus berderai. Dan perasaan ini tidak bisa disembunyikan. Ada sebuah kesedihan yang sangat amat dalam. Nah, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh tentang orang-orang yang pernah meratap. Nah, sebagai contoh Abraham. Ketika Sarah istrinya meninggal, penulis kitab Kejadian di pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa Abraham meratapi dan menangisi kepergian istrinya. Abraham begitu sedih atas kematian istrinya. Nah, contoh yang lain itu Yakub. Ketika saudara-saudara Yusuf memberitahukan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah mati, dibunuh oleh binatang buas, Yakub berkabung dan meratapi Yusuf berhari-hari lamanya. Anak-anaknya yang lain berusaha untuk menghibur Yakub, tapi dia nggak mau dengerin anak-anak yang lain. Dan dia terus bersedih dan dia terus meratapi kepergian Yusuf. Nah, satu contoh lagi saudara, itu Raja Daud. Setelah orang-orang Filistin membunuh Saul dan Yonatan, dikatakan Daud itu meratap. Dan Daud menulis sebuah nyanyian ratapan dan kemudian dia memberikan sebuah perintah agar nyanyian ratapan itu diajarkan kepada seluruh bangsa Yehuda. Nah, ratapan ini adalah sebuah kesedihan yang sangat-sangat dalam. Saya ingat sekali waktu papa mertua saya dipanggil pulang 12 tahun yang lalu. Kita semua begitu hancur hati, kita begitu sedih karena papa perginya begitu mendadak. Dia sedang duduk di kantornya dan Tuhan kemudian panggil dia pulang. Ya kita semua begitu sedih dan berhari-hari kita menangisi kepergian papa.
Nah, saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang pernah mengalami perasaan seperti ini. Ada kesedihan yang begitu mendalam dan nggak bisa kita sembunyiin, ya. Ya mungkin kita terus menangis, air mata kita terus berderai, gitu ya, dan hati kita begitu hancur. Nah, inilah ekspresi emosional ketika seseorang itu sedang meratap. Ya, tapi kalau kita perhatikan dan melihat ayat ini lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dalam ayat ini saya temukan ada sebuah janji yang luar biasa, ya. Ada janji penghiburan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang berduka cita. Ada janji penghiburan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang sedang berduka cita. Nah, kita perlu tangkap dan kita perlu pahami bahwa ayat ini nggak bersifat secara universal. Ayat ini Tuhan berikan hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di dalam ayat ini Tuhan nggak berkata bahwa setiap kepedihan kita, setiap duka cita, setiap rasa sakit kita, itu Tuhan nggak ganti dengan sukacita. Tapi Tuhan berjanji memberikan penghiburan dan kekuatan supaya kita bisa menanggung rasa sedih kita. Ada penghiburan daripada Roh Kudus. Nah, ini janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang mungkin sedang mengalami duka cita. Duka cita atau ratapan itu mengajarkan kepada kita semua bahwa ada penghiburan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Di dalam Yesus itu ada kekuatan, ada penghiburan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya, Tuhan gak pernah tinggalin anak-anaknya sendirian. Dia tahu apa yang kita alami, dia tahu ada rasa duka cita yang kita alami, dan dia peduli. Dia memberikan Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, selain ada janji penghiburan yang Tuhan berikan, duka cita juga mengajarkan kita sebuah pelajaran lain yang saya rasa sangat-sangat penting. Dalam keadaan duka cita, seringkali kita diajar untuk melihat kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, saya ingat sekali pada waktu papa mertua saya berpulang, ya. Tuhan ingatkan kepada saya sekeluarga bahwa ternyata ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita yang begitu memperhatikan dan peduli terhadap kita. Ya. Di rumah duka saya ingat begitu banyak teman-teman kita yang datang, relasi kita yang datang. Bahkan mereka seringkali datang beberapa kali. Mereka bukan cuman berusaha untuk menghibur kita, tapi diorang juga memperhatikan kita semua. Ya. Bahkan banyak teman-teman kami yang datang, relasi kami yang datang, mereka nggak cuma datang sekali, mereka datang berkali-kali. Mereka bukan cuma menemani, bahkan mereka turut menangis bersama-sama dengan kami. Nah, duka cita seringkali juga ngajarin kita untuk kita bisa melihat kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dua hal ini yang seseorang peroleh ketika dia sedang mengalami duka cita. Ya, kita akan mengalami kekuatan penghiburan daripada Allah sendiri, dari Roh Kudus. Dan kita akan dimampukan untuk melihat kebaikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali ke ayat tadi, saya sangat diberkati ketika saya pelajari ayat ini dan saya lihat dalam terjemahan Amplified Bible. Saya mau bacakan buat kita. Dalam terjemahan Amplified Bible, ayat ini berbunyi demikian. Blessed, forgiven, refreshed by God's grace are those who mourn over their sins and repent, for they will be comforted when the burden of sin is lifted. Nah, kalau boleh saya terjemahkan dalam kalimat saya, ayat ini berbunyi demikian. Diberkatilah orang-orang yang meratapi dosa-dosanya dan bertobat, karena mereka akan dihiburkan, karena beban dosa mereka akan diangkat. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, dia sedang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan juga kepada kita semua hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, untuk kita hidup di dalam pertobatan. Saudara, dosa itu apa? Dosa itu adalah kondisi di mana manusia ini terpisah dengan Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.
Dosa membuat manusia kehilangan jati dirinya. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini yang Yesus ajarkan di ayat ini, supaya kita ini sungguh-sungguh bertobat. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan itu berbicara soal perubahan hati dan perubahan pikiran. Pertobatan itu adalah ketika kita itu berbalik kepada Tuhan dan kita meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Jadi pertobatan itu bukan sekedar pada waktu kita berkata, oh Tuhan, saya sudah bersalah, ampuni saya. Tapi kemudian kita tidak meninggalkan perbuatan kita yang jahat. Pertobatannya sejati itu berbicara ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin bagikan 4 langkah menuju pertobatan yang sejati. Nah, supaya kita semua mudah ingat, saya mau memberi singkatan 4 langkah ini dengan PPKM. Ya, mungkin kita lebih gampang mengerti atau menangkap PPKM ya. Nah, yang pertama Saudara, langkah yang pertama itu penyesalan. Dikatakan di ayat tadi bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang hancur hatinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Hal ini berbicara tentang penyesalan yang amat dalam. Penyesalan itu adalah langkah awal sebuah pertobatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyesalan itu selalu mendahului pertobatan. Nah, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menyesal atas perbuatan-perbuatan dosanya. Berbahagialah orang yang begitu hancur hati terhadap dosa-dosa yang mereka sudah lakukan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan akan mengangkat beban mereka. Kita bisa melihat sebuah contoh dalam Perjanjian Lama tentang Raja Daud. Dalam 2 Samuel pasal ke-11, dicatat bahwa Raja Daud pada waktu itu dia merencanakan sebuah perbuatan yang sangat-sangat kecil. Dia berzina, dia kemudian membunuh Uria, suami sahabat Sheba. Dan Tuhan melihat bahwa apa yang Daud lakukan ini sangat dan amat jahat. Sehingga di pasal yang selanjutnya, Tuhan mengutus Nabi Nathan dan Nabi Nathan menegur Daud. Pada waktu Nabi Nathan menegur Daud, dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 dicatat bahwa Daud menyesal dan bertobat dari segala kejahatannya. Dan kalau kita pelajari hidup Daud sampai pada akhirnya, dia tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Daud sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Jadi penyesalan merupakan langkah pertama sebuah pertobatan. Nah, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus memahami akan hal ini. Kita harus memiliki hati yang hancur terhadap segala perbuatan dosa. Tapi sangat disayangkan sekali Bapak Ibu sekalian ya, saya pernah beberapa kali ketemu dengan orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, terlibat melayani, ya. Tapi terus-menerus hidup di dalam dosa. Dia lebih memilih untuk menikmati hidup di dalam dosa daripada hidup menyenangkan Tuhan. Terus-menerus tinggal dalam percabulan, perzinahan, ya. Kerjanya nggak benar, suka korupsi, suka mencuri, suka berbohong. Dan meskipun sudah diingetin berulang kali, dinasihatin berulang kali, tapi dia lebih memilih untuk hidup di dalam dosa ketimbang hidup menyenangkan Tuhan. Lalu kira-kira apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Minggu lalu Ibu Gembala sudah sampaikan bahwa selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan dosa. Tuhan akan memberikan pendisiplinan. Seperti seorang bapak yang mendisiplinkan anaknya, dia nggak akan melihat anaknya terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Dia akan memberikan koreksi, dia akan memberikan pendisiplinan. Itu yang akan Tuhan lakukan. Jadi ini hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, penyesalan mendahului pertobatan. Lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu adalah pengakuan. Setelah kita menyesal, kita harus mengakui segala perbuatan dosa kita. Nah, kembali ke contoh Daud tadi. Setelah Nabi Nathan menegur Daud, Daud menyesal. Dan di ayat yang ke-13 dalam 2 Samuel ayat yang ke-13 dikatakan bahwa lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku
berdosa kepada Tuhan. Ada sebuah pengakuan yang Daud ucapkan. Daud mengakui, Daud menyesal atas segala kejahatannya. Dia sudah bersalah dan dia berdosa di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pada waktu kita baca ayat ini, mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya, loh, bukankah semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Yesus, sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib? Kalau kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kenapa kita masih harus terus mengakui dosa-dosa kita? Saudara, memang betul bahwa Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tidak akan binasa. Lalu kenapa kita pada waktu kita berbuat dosa, pada waktu kita berbuat salah, kita harus mengakui, membuat pengakuan di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus melakukan hal itu? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pengakuan akan menghancurkan penghalang dalam hubungan. Saya ulangi. Pengakuan akan menghancurkan penghalang dalam hubungan. Saya kasih contoh buat kita semua supaya kita lebih mudah mengerti ya. Pada waktu saya ada di bangku SMP, saya itu sempat bandel banget, saya sempat nakal banget gitu ya. Nah, waktu itu saya sedang sekolah di luar negeri dan pertama kali dalam hidup saya jauh dari orang tua saya. Nah, waktu saya di bangku SMP itu saya sempat salah bergaul ya. Nah, kemudian sekolah saya berantakan dan saya sering sekali dihukum di sekolah. Nah, orang tua saya setiap bulan mereka akan kirimkan uang jajan saya, kemudian uang keperluan kos saya, termasuk uang les saya ya. Dan pada waktu di bangku SMP waktu itu saya salah bergaulan, saya nggak bisa menggunakan uang saya dengan baik. Ya. Jadi uang saya yang seharusnya saya gunakan untuk bayar uang les, itu saya pakai buat senang-senang, saya pakai buat foya-foya. Dan akhirnya saya nunggak bayar uang les saya selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya guru les saya itu sampai kesel sama saya karena saya terus berbohong sama dia. Sampai akhirnya dia mengancam saya, mau laporin saya ke kantor polisi. Nah, pada waktu dia melakukan itu, saudara, saya benar-benar ketakutan. Saya benar-benar nggak tahu saya harus berbuat apa gitu. Dan saya tahu bahwa saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya sudah bersalah terhadap orang tua saya sudah bikin mereka kecewa. Ya, mereka jauh-jauh kirim saya ke luar negeri untuk sekolah dan saya tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian karena saya diancam mau dilaporkan polisi, saya begitu takut dan saya menyesal atas perbuatan saya. Lalu saya nggak ada pilihan, kemudian saya minta tolong sama ibu kos saya pada waktu itu. Ya. Kemudian ibu kos saya berkata, oke, dia akan bantu, tapi dengan syarat saya harus jujur sama orang tua saya. Saya begitu ketakutan mau hubungin papa mama saya, tapi akhirnya saya tetap menghubungi mereka dan saya jujur terhadap mereka. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan saya, ya. Dan waktu itu papa mama saya marah banget gitu ya. Tapi pada waktu itu juga mereka memaafkan dan mengampuni saya, ya. Kemudian saya mengalami namanya kelegaan yang luar biasa ketika saya datang minta maaf dan mengakui segala kesalahan-kesalahan saya. Saya nggak punya lagi ganjelan dalam hubungan saya dengan orang tua saya. Hubungan kami jadi baik-baik saja. Dan saya bisa cerita apa saja terhadap mereka. Nah, begitu juga dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita terus simpan setiap kesalahan-kesalahan kita, ketika kita tidak mau mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita, ini yang akan menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada perasaan bersalah yang terus-menerus menghimpit kita. Tapi pada waktu kita datang sama Tuhan, pada waktu kita jujur, kita mengakui dosa-dosa kita, semua penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan itu akan dihancurkan, akan disingkirkan. Sampai di sini bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tuhan memang sudah mengampuni kita di atas kayu salib. Ya.
Tapi kita harus mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, supaya tidak ada lagi penghalang di antara hubungan kita bersama dengan Tuhan. Nah, ini P yang kedua. Kemudian apa langkah yang ketiga? Kita lihat di huruf K. Yang ketiga itu adalah kita harus kembali. Setelah kita menyesali dan mengakui setiap kesalahan kita harus sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kita harus turn back, kembali kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah ketika kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak lagi jatuh di hal yang sama. Kita harus berhenti melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan kembali kepada kebenaran. Jangan lagi kita hidup menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus kembali. Nah, kemudian hal yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memperoleh pertobatan sejati? Kita harus mengejar yang namanya kekudusan. Langkah terakhir ini adalah menuju pertobatan sejati, saudara. Kita harus mengejar yang namanya kekudusan. Ya. Godaan untuk berbuat dosa itu bisa datang kapan saja. Tapi kita harus terus memilih untuk hidup menyenangkan Tuhan, hidup benar setiap hari, mengejar yang namanya kekudusan. Saudara, mengejar namanya kekudusan itu artinya kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Setiap hari kita harus jaga hati dan pikiran kita. Kita juga harus jaga panca indera kita. Kita harus jaga mata kita harus jaga telinga kita. Ya, kita harus jaga apa yang kita tonton, kita harus jaga apa yang kita dengerin. Ya. Dan selain itu kita juga harus jaga pergaulan kita. Ingat saudara, kita akan menjadi serupa dengan siapa kita bergaul. Ya. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita juga harus jaga setiap pergaulan kita. Nah saudara, saya percaya ketika kita dengan sengaja mengejar kekudusan setiap hari, hidup kita setiap hari, semakin hari akan makin dewasa, makin berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa kiranya kita semua hari ini belajar sesuatu, kita menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Ya, mari saya mau ajak kita semua untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki remuk hati terhadap dosa. Untuk kita boleh selalu hidup dan mengejar yang namanya pertobatan. Setiap hari kita harus semakin berubah, semakin serupa, makin dewasa seperti Kristus. Ya. Saya berharap kita semua belajar sesuatu dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita sama-sama akhiri pertemuan ibadah kita, yuk saya mau ajak kita sekali lagi untuk memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita kemudian akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan yang memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami menjadi pengingat dan kami lakukan setiap sabda firman Tuhan sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengurapi hamba-Mu yang sudah menjadi berkat Tuhan pada pagi ini, Tuhan pakai Bapak Wakil Gembala menjadi alat Tuhan dimanapun berada, berkati keluarganya, segala usahanya Tuhan memberkati. Setiap pelayan sudah melayani, Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan hamba doakan setiap umat-Mu dimanapun berada, apapun keberadaan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau terus melindungi kami, Tuhan terus memberkati kami, menolong, membimbing kami, sehingga kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami boleh terjadi, karena semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati hari ini, sepanjang hari ini. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan melindungi. Tuhan boleh menolong. Yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Yang punya problem masalah, kami percaya, kami yakin bersama dengan Tuhan kami sanggup mengatasi semua itu. Dan Engkau memberikan jalan keluar. Memberkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Yang studi Tuhan berkati studinya sehingga berhasil juga. Yang mengurus rumah tangga Tuhan juga boleh memberkati. Setiap apapun yang dilakukan umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan bangsa negara kami, kota kami tercinta. Tuhan boleh melindungi, memberkati sehingga bangsa kami boleh pulih dan bangkit dari segala hal yang saat ini kami alami Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada. Penginjilan yang ada semua boleh berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Surga Kasih. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini, mari bersama kita mau menerima berkat dari Tuhan. Oleh karenanya, kedangkan tanganmu dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus terus tinggal memberkati dan melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Terus jaga prokes kita. Tetap berlindung dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.